kamu yang menyuruh departemen personalia memecatku? Ya, Menurutku, pekerjaanku tidak ada yang tidak memuaskanmu. Berikan alasan memecatku. alasannya sederhana. Aku sudah bersama Susiu. Kalau kamu tetap jadi sekretariku, itu tidak adil untuk Siu. Huyang, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Hari ketika ayahku jatuh dari lantai atas, aku tahu kamu selalu menemaniku. Ketika aku bangun, badanku masih tertutup bajumu. Tapi setelah itu, kamu menghilang. Ketika muncul lagi, kamu seperti orang yang berbeda. Kamu bilang pisah denganku karena Siu. Aku bilang aku tidak percaya. Lebih baik kamu cepat memberitahuku. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Alasan putus denganmu hanya satu. Aku sudah bersama Siu, mengerti? Mea juga di sini? Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Sangat tidak tepat. Siu, kamu pacarku. Kamu bisa datang ke sini kapan saja. Maaf. Kami sedang membahas pekerjaan. Tolong keluar. Kamu sudah dipecat. Jadi tidak ada pekerjaan yang perlu dibahas antara kita. Kamu tidak memberiku alasan. Ini dibeli Xiao Jiangnan? Kebetulan lewat. Aku pikir kamu belum makan, jadi kubelikan sedikit. Semua makanan favoritmu. Mie yang chun, pangsit tutang, ikan asam manis. Dan ayam goreng. Masih butuh alasan? Makanan yang sama. Orang yang berbeda.
Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah sampai sini, kenapa tidak masuk cari aku? Jangan lihat lagi, ayo pergi. Aku suka makan croissant. Kamu kenapa? Jangan-jangan mau nangis lagi? Croissantnya enggak enak banget. Kalau gitu jangan makan itu, aku kasih yang ini. Yang ini kelihatannya enak. Udah aku makan, aku habisin aja deh. Sayang banget kalau enggak dihabisin. Lagi pikiran apa? Enggak. Tiba-tiba pengen makan croissant. Kamu lapar ya? Barusan aku bawain makanan buat kamu. Kamu enggak makan sama sekali. Kamu kenapa sih? Roti jelek ini bikin aku mau nangis. Gimana kalau aku gantiin yang lain? Enggak usah. Aku habisin aja, sayang kalau mubazir. Sekarang kamu bisa kasih tahu aku, Apa? kamu dan Lin Mei ya. Sebenarnya terjadi apa sih? Kamu belum pernah putus sebelumnya? Waktu putus sama pacar sebelumnya, alasannya apa? Jangan pakai kata semua. Aku cuma pernah sekali pacaran. Putus karena aku ke Prancis, LDR. Jadi perasaannya pelan-pelan hilang, tapi kamu beda. Kalian berdua enggak LDR. Enggak ada tanda-tanda apapun. Udah, jangan tanya lagi. Pokoknya, alasan hal ini nggak akan pengaruhin hubungan kita. Aku dan Lin Mei enggak akan pernah bersama. Enggak akan pernah sama sekali. Tenang aja. Aku udah milih kamu, aku akan bertanggung jawab. Menurutku sekarang kamu harus mikirin masa depan kita. Gimana pendapatmu?
Angry. Aku enggak akan bahas dia lagi. Habiskan gelas ini. Aku temenin kamu buat bilang selamat tinggal ke orang brengsek Ouyang itu. Tapi aku nggak bisa bilang selamat tinggal ke dia. Dia udah kayak gitu ke kamu masih ingat dia buat apa? Kamu jangan minum sendirian, aku temenin. Aku beneran enggak ngerti, baru berapa hari ini. Beberapa hari lalu, dia masih cinta mati-matian sama kamu. Beberapa hari kemudian langsung bersama Susiu. Bahkan kamu sampai dipecat, benar-benar tidak ada toleransi. Ini tidak masuk akal. Pernah lihat Harry Potter? Tahu asal-usul Voldemort? Voldemort, nama aslinya Tom Riddle. Ibunya tidak hanya jelek tapi juga Squib. Squib adalah orang yang tidak bisa sihir di dunia sihir. Tapi dia malah jatuh cinta dengan Muggle paling tampan di desanya, Tom. Bagaimana caranya menipunya? Meski tidak bisa sihir, tapi dia bisa membuat ramuan. Akhirnya dia menipu Tom untuk minum ramuan cinta. Seketika Tom langsung tergila-gila dengan ibu Voldemort. Dari sinilah Voldemort lahir, makanya dia benci nama keluarganya. Dia meninggalkan nama Tom Riddle dan mengganti namanya jadi Voldemort. Kamu dengar nggak apa yang kubilang? Maksudku, jangan-jangan Susiu memberi obat ke Ouyang? Aku lihat kondisimu sekarang, persis seperti orang yang diobati. Lihat kan, kamu tidak percaya. Aku beritahu ya, banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi itu tidak bisa disebut tahayul. Kamu pikir cinta itu apa? Coba jelaskan cinta secara ilmiah, bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau begitu, cinta adalah tahayul terhebat dan terajaib di dunia. Kamu juga tahu, ayahku tidak punya banyak waktu lagi. Sebagai anak, secara logika maupun perasaan, aku tidak boleh melawannya sekarang. Cuma bilang maaf saja selesai. Dulu kamu yang bilang agar aku percaya padamu. Kamu yang bilang tidak peduli seberapa sulit jalannya. Kamu akan terus berjalan dan memintaku berjuang bersamamu. Alasannya sederhana. Aku sudah bersama Susiu. Kalau kamu tetap jadi sekretarisku, ini tidak adil untuk Siu. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Alasan putus denganmu cuma satu. Aku sudah bersama Siu, ngerti? Mei ya, aku bilang apa sih? Kok malah bikin kamu nangis? Kamu, dengar nggak apa yang ku bilang? Semakin banyak kamu bicara, semakin membuatku yakin akan satu hal. Apa? Ouyang dia menyembunyikan sesuatu dariku. Menurutmu, di mana kita sebaiknya mengadakan pesta pertunangan? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sebelum pertunangan, aku harus datang ke rumahmu untuk melamarmu. Serahkan saja ini padaku. Kamu baik sekali. Kalau begitu aku akan menunggumu dengan patuh. Datang dengan awan pelangi untuk menikahiku. Kamu mau kemana? Aku mau cari Ouyang. Kamu duduk saja dulu. Dia angkat teleponmu belum? Langsung mau cari dia. Jangan tersinggung ya, nanti aku blokir dia.
Tidak perlu. Aku tidak tersinggung. Jangan-jangan dia sedang mesra dengan Susiu. Ngapain kamu cari dia cuma buat dapat penolakan? Ngapain bikin diri sendiri susah? Malam ini kita minum sampai mabuk. Besok urusan besok. Mainem. Katanya biasanya setelah perang akan datang perdamaian. Kenapa lihat ayahku selalu memukul ibuku? Hanya karena mabuk, dia bisa melampiaskan pada ibuku. Aku benar-benar tidak tahan, pikir aku masih kecil. Dari kecil hanya merasakan kehangatan ibu. Kenapa ayahku begitu kejam? Jika benar aku punya sayap, 2 pasang sayap. Siap berangkat, diam-diam berangkat. Berangkat. Pasti aku bawa ibuku pergi. Wei, suaramu bagus sekali. Pertama kali aku dengar kamu menyanyi. Aku mau nyanyi lagi 1 lagu. Cepat nyanyi. Akhirnya aku belajar bagaimana mencintai. Sayangnya kamu sudah pergi jauh, menghilang di keramaian. Akhirnya dalam air mata aku mengerti. Beberapa orang sekali pergi tidak akan kembali. Bersulang. Kamu tidak mau naik duduk-duduk lagi? Tidak usah.
setiap detik bersamamu. Aku ingat. Kuyang. Aku lihat kamu satu tangan gimana petik, kamu petik. Jangan main-main, lepaskan aku. Kalau kamu ketik aku lepaskan. Ayah, Anda datang. Ouyang, pulang. Pulang dan tidur nyenyak. Ayah, aku ingin tinggal di sini. Ini semua salah ayah. Aku, ayahmu, yang menciptakan penderitaan ini. Tak disangka jatuh ke kepala anakku. Ayah, jangan bicara seperti itu. Setidaknya sebelum mengetahui kebenarannya, kita belum melakukan kesalahan yang lebih besar. Kamu tidak memberitahu Meya, kan? Bagaimana aku bisa mengatakannya? Dua orang yang saling mencintai. Tiba-tiba suatu hari diberitahu bahwa mereka adalah saudara kandung. Kamu tahu bagaimana perasaan ini? Jadi, aku tidak akan memberitahunya kebenaran. Aku lebih memilih dia membenciku. Aku lebih memilih dia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Dia punya Paman Lin, kamu punya Duruonan. Cukup. Jadi, kamu pergi mencari Xiu. Ouyang, mungkin. Tunggu sebentar lagi. Cari lagi gadis yang kamu sukai. Ayah.
hanya Su Xiu. Yang bisa membuat Lin Meya benar-benar kecewa padaku. Sebenarnya ini juga baik. Menikahi keluarga Su, perusahaan O akan lebih stabil di bawah dukungan keluarga Su di masa depan. Dengan begitu kamu juga bisa tenang. Ayah, kita adalah pihak pria. Segera lamar keluarga Su, aku ingin segera menikahi Su Xiu. Ouyang, kamu bilang kamu tidak bahagia, bagaimana aku bisa tenang? Ayah, aku pasti akan sangat bahagia. Dan juga, kamu tidak boleh mencari Lin Meya lagi. Juga tidak boleh memberinya uang lagi. Li Dong akan merawatnya dengan baik. Lin Meya juga pasti akan sangat bahagia. Paman Ou, jika ada sesuatu telepon saja padaku. Tidak perlu repot-repot datang ke sini menungguku. Ada apa? Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu tentang Ouyang dan Xiaoya? Aku tahu. Ouyang tidak ingin Xiaoya mengalami hal yang sama. Dia sedang menderita sekarang. Lebih baik Xiaoya membencinya. Lebih baik Xiaoya hanya mengalami patah hati biasa. Aku juga tidak berencana mengakui aku sebagai putrinya. Sebagai ayah kandungnya, ada satu hal yang ingin ku minta padamu. Silakan, Paman Ouyang. Li Dong. Paman melihatmu tumbuh besar. Karakter, pengetahuan, dan kemampuanmu. Semuanya ada di mata Paman. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu tentang Xiaoya. Entah ini bisa disebut takdir atau tidak. Ayah Ongkat Xiaoya memiliki warung yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Kebetulan tepat di seberang toko lama keluarga Li. Jadi aku sudah mengenalnya sejak Xiaoya SMP. Dia sangat ceria, sangat berbakti, dan jujur. Meski mengalami banyak kesulitan sejak kecil, dia tidak membenci dunia ini. Justru dia lebih hangat dari orang biasa. Ceria dan baik hati. Jujur saja, Paman Ouyang. Aku mencintai Xiaoya. Sangat mencintainya. Hanya saja sebelumnya, dia selalu bersama Chen Zhe. Kemudian, lalu muncul Ouyang. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Awalnya berencana menyimpan perasaan ini selamanya di hati, tidak mengatakannya sebagai sebuah rahasia. Kalau begitu, Paman memintamu jaga baik-baik Xiaoya untukku.
di masa depan. Jika Xiaoya bisa menjadi menantu keluarga Li, aku akan tenang. Aku juga berharap Xiaoya bisa menjadi menantu keluarga Li. Tapi pada akhirnya, ini hanya keinginanku sendiri. Bagaimanapun juga, Paman Wu, di saat-saat paling sulit ini, jalan ini, aku akan menemani Xiaoya sampai akhir. Apakah dia mau menikah denganku di masa depan? Itu pilihannya. Apapun keputusannya, aku akan menghargainya. Terima kasih, Paman. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini semua kulakukan dengan sukarela. Aku senang melakukannya. Tapi Paman, Anda benar-benar tidak mau mengakui Maya? Asalkan tidak menyakitinya, aku rela melakukan apapun. Mengerti? Paman, masih ada satu hal yang ingin ku minta. Silakan, Paman. Oh ya. Tampaknya sangat tidak baik. Mungkin akhir-akhir ini akan banyak yang tidak memahaminya. Aku tahu. Kalian berdua adalah teman terbaik. Paman benar-benar berharap jangan meninggalkannya. Tidak akan. Kami adalah saudara. Seumur hidup, tidak akan pernah meninggalkan. Paman tenang saja. Baik. Wei Wei. Kita di mana ini? Rumahku. Kita berdua tadi malam bagaimana pulangnya? Tidak tahu. Cepat minum lebih banyak, ini kakakku yang buat. Sangat manjur, minum saja langsung sadar. Masih ingat tadi malam mabuk berat ya? Kukira kalian berdua tidak ingat. Lihatlah kalian berdua. Apa merasa diri sangat bisa minum? Apa merasa diri adalah raja minum Cina? Waduh, tadi malam habis minum begitu hebohnya. Seluruh dunia sepertinya milik kalian. Li Weiwei, aku benar-benar mengagumimu. Kamu tahu nggak, kemarin kamu sudah mempermalukan keluarga restoran Li? Kamu benar-benar memalukan. Sudahlah, dua cewek cantik seperti bunga. Duduk di depan restoranmu buat narik pelanggan.
Kalau orang lain MAH udah seneng-seneng aja, malah bilang malu. Malu apanya sih? Yang cantik itu si Meya, bukan kamu. Setelah minum, penampilanmu itu beneran bikin cowok-cowok pada kabur, tahu nggak? Aku udah tahu kamu bakal ngeles. Aku ini orangnya bermoral tinggi. Kalau nggak, udah aku rekam video kalian berdua. Tapi aku nggak jahat, cuma simpan sedikit bukti. Aku ambil satu foto buat kalian berdua. Lihat penampilan kalian kemarin. Bukti udah jelas, masih mau ngeles? Jangan ngumpet. Ngumpet apaan sih, kan fotogenik. Mukanya juga nggak gendut, pas banget. Setelah minum kulitnya jadi kemerahan, cantik banget, pertahankan ya. Livije, Dengaria. Foto ini aku simpan buat kamu. Kalau kamu masih bandel, masih mabuk-mabukan, aku bakal share foto ini di medsos. Ingat ya. Makasih. Meya, kamu lihat perawat Xiaoqi nggak? Xiaoqi udah aku temui. Belum sempat bilang makasih, Paman Li. Biaya Xiaoqi, plus biaya operasi dan rawat inap ayahku. Aku pasti akan segera kembalikan. Meya, ngapain kamu terlalu sopan sama kami? Sekarang kamu aja belum kerja, mau cari duit segimana? Santai aja. Semua yang bagus buat ayahmu, langsung aja. Uang bukan masalah. Makasih ya Weiwei. Ngapain kamu terlalu sopan sama aku? Tapi uangnya tetap harus dikembalikan. Aku benar-benar nggak ada cara lain waktu itu. Sampai merepotkan kalian segini. Aku akan cari kerja secepatnya. Uangnya pasti akan segera aku kembalikan. Oh. Aku catet ya buat kamu. Nanti kalau udah dapat kerja, udah punya penghasilan, baru bicara soal balikin uang. Tapi aku ingin memberitahumu, aku sama sekali tidak terburu-buru. Jadi kamu tidak perlu memberi dirimu tekanan yang begitu besar, oke? Baru saja perawat Xiaoqi melaporkan padaku. Katanya kondisi Paman Lin sekarang relatif stabil, kamu bisa tenang. Hari ini, aku tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Kalian juga jangan memikirkan hal-hal yang menyebalkan. Aku berencana menyisihkan hari yang berharga ini untuk menemani dua gadis cantik dengan baik. Bagus. Mau pergi kemana? Mau ngapain ya ngapain. Bagus. Cepat minum. Setelah minum kita pergi bersenang-senang. Bagaimana? Kalian lihat. Ayo pergi. Nona besar, aku benar-benar kagum padamu. Di sini ada tempat duduk. Cepat istirahat sebentar, capek banget. Istirahat sebentar. Kalian duduk dulu, aku akan beli minum. Oke.
Capek tidak? Apakah Gomea bisa menjadi kakak iparku? Tergantung padamu. Apakah Gomea bisa menjadi kakak iparku? Tergantung padamu. Kanggang. Maaf, Wei Wei selalu berubah-ubah. Aku yang tua ini tidak bisa mengikuti ritmenya. Bagaimana? Bermain dengan senang? Senang. Paman Li, kalau bukan karena selama ini kamu dan Wei Wei selalu membantu di saat sulit. Kalau bukan karena kalian berdua yang selalu menemani, mendukung dan menyemangatiku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa melewati ini semua. Karena itu kamu. Jadi aku rela melakukannya. Sebenarnya, aku berencana menyimpannya selamanya di dalam hati. Tapi sekarang, jika aku tidak mengungkapkan isi hatiku, aku akan terlihat tidak jantan. Aku mencintaimu, Lin Meya. Aku ingin merawatmu dengan sisa hidupku. Membuatmu bahagia. Aku tahu. Sekarang kamu masih belum bisa melupakan Ouyang. Aku juga tahu. Ouyang tidak bisa digantikan atau ditiru. Dia akan selalu memiliki tempat di hatimu. Tapi tidak apa-apa, aku rela menunggu. Sampai kau bisa menyimpannya suatu hari nanti. Mungkin kau bisa menerimaku, membiarkanku tinggal di hatimu. Paman Li. Terima kasih sudah mencintaiku. Terima kasih sudah mau menungguku. Tapi, Jangan buru-buru memberiku jawaban. Dan jangan merasa terbebani sama sekali. Aku hanya ingin memberitahumu, di dunia ini, masih banyak orang yang mau mencintai dan menunggumu. Aku harap kau bisa bangkit kembali. Tetap penuh harapan dalam hidup. Aku masih Paman Li Mu. Kau kembali menjadi Lin Meya yang dulu. Oak? Direktur, Anda mencari saya? Belakangan ini, kau temani Ouyang. Bawa dia jalan-jalan untuk refreshing. Kalian kan sering bertinju, ayo latihan dengannya. Oke, saat bertinju biarkan dia menang sedikit. Direktur tidak perlu khawatir, saya tahu batasnya. Kau pergi saja. Oak. Cantik tidak? Begitu melihatnya, aku langsung teringat pada ibu. Ternyata, setelah ibu memakainya, sungguh sangat cantik. Siu, datang saja sudah baik, masih membawa hadiah mahal untukku. Ini seharusnya persiapan ibu untukmu. Ibu, jangan terlalu sungkan. Kita akan menjadi satu keluarga nantinya. Berbakti pada ibu adalah kewajibanku. Memang lebih nyaman kalau sederajat. Aku semakin melihatmu semakin suka. Oh.
Benar-benar Ouyang kami yang mencari kamu sendiri. Iya, aku juga heran. Jadi aku ingin bertanya pada ibu. Apakah antara Ouyang dan Paman Ou terjadi sesuatu? Dia sebelumnya baik-baik saja dengan Meiya, tiba-tiba putus. Lalu dengan impulsif datang menanyakan padaku, bisakah bersama dengannya? Apa yang bisa terjadi antara mereka? Tidak ada apa-apa. Ouyang adalah anakku, seleranya pasti bagus. Dia pasti sudah sadar. Lin Meiya itu, aku pusing mengingatnya. Mereka jelas dari dunia yang berbeda, tidak mungkin langgeng. Siu, kau baik-baik saja bersama yang kami. Aku akan mendesak Paman Ou untuk segera melamarmu. Ayo. Bibi tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tadi ngomongin apa ya? Tadi bilang kalau Bibi menyuruhku untuk baik-baik dengan Ouyang. Dan bilang akan segera mendesak Paman Ou untuk melamar ke keluarga kami. Iya, tenang saja. Aku pasti akan segera. Ayo. Sudah, jangan dipukul lagi. Kalau terus dipukul seperti ini, meskipun tubuhmu kuat, tubuh orang lain juga tidak akan kuat. Telepon Lin Meiya. Angkat saja, dia adikmu. Sekarang waktunya kamu melakukan sesuatu untuk membantunya. Halo. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin ku kembalikan padamu. Setelah mengembalikannya, aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu. Aku di klub.
See you. Kamu ada waktu untuk datang ke sini sekarang? Aku kirim lokasinya. Gerakan pukulan keras. Pukulan keras, pukulan keras, pukulan keras. Lebih kuat. Ayo. Pukul kepala, pukul kepala. Iya, iya. Ayo lanjutkan. Serangan bawah. Bawah, bawah, iya, pukulan keras. Bawah, bawah, iya. Oh Wuyang, Atas, pukulan keras. Pukul sendiri, pukulan keras. Oh Wuyang, Datang. Ada apa? aku ingin berbicara berdua denganmu. Siu bukan orang luar. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan minum air dulu. Ayo, pelan-pelan. Ada apa? Cincin ini adalah kamu yang memakaikannya sendiri padaku. Ini artinya kita berdua akan bersama selamanya, saling mencintai dan setia. Tapi kau ingkar janji. Sekarang bagiku, ini tak ada artinya lagi. Jadi aku ingin menyita waktumu sebentar. Tolong lepaskan itu. Mulai sekarang. Aku tak akan mengganggumu lagi.
Boleh? Ouyang, hujan deras di luar. Aku khawatir Meia tidak dapat taksi. Aku antar kamu pulang. Gimana nih? Tidak bisa dihubungi. Jika terjadi sesuatu gimana?
Mike.